Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semuanya? Kembali di program Kubis Kupas Habis di siang hari ini. Tentunya masih di studio MNT TV Online, media nasional tuntas. Pekerjaan hari ini tuntas hari ini. Dan tentunya di siang hari ini bersama saya Linda Ali, kita akan kupas habis dari narasumber kita yang saat ini telah hadir di studio MNT TV Online. Kita langsung sapa, apa kabar untuk Pak Haji Alamsyah Amanan ya, SH. Apa kabar Kak? Siap, alhamdulillah baik. Saya panggil Bapak, apa Kakak nih ya? Boleh ya, Kakak boleh, Bapak boleh. Bapak aja lah ya. Nah, sosok yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi, terutama untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Beliau merupakan penyambung inspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Dan tentunya Pak Haji Alamsyah ini berkibar dari bendera Demokrat ya. Demokrat. Kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita di siang hari ini. Pak Alam, kami tahu waktunya mungkin sulit sekali untuk bisa menyempatkan hadir ke studio MNT ini ya, karena begitu banyak kegiatan-kegiatannya. Tapi sungguh luar biasa sekali, kami berterima kasih karena dari kesibukan-kesibukan itu Bapak bisa menyempatkan waktunya bisa hadir ke sini. Meskipun diberondong telepon terus. Ternyata harus demikian nih. Ditodong terus ya. Nah, Pak Alam, kita tahu sendiri Pak Alamsyah ini sudah 3 periode ya? 5 periode? Ya. Wow, 5 periode. Nggak bosan tuh. Sampai 5 periode. Jadi kalau 5 periode kita hitung mundur dari tahun berapa nih? 2006. 2004 udah ikut calon, 2006 PAW pertama. Dari fraksi mana awalnya? P3. Terus pindah ke Demokrat periode P3 2009 kita pindah ke, nggak dicalonkan, pindah ke partai baru, partai yang non parlemen di Senayan, Partai Indonesia Sejahtera. Ya. Dapat 1 kursi. Dapat 1 kursi ya. 2014 sampai dengan sekarang itu tetap di Demokrat. 2014 2019 ketua fraksi Demokrat, 2019-2024 sekretaris fraksi gabungan. Wow, keren ya. Periode 2024-2029 ini ketua fraksi gabungan. Ketua fraksi gabungan. Wow. Ya, gabungan antara Demokrat dan PKB sekarang. Iya. Jadi kalau dari 2006 ya tadi memulainya, bisa terpikir untuk terjun ke dunia politik? Atau memang sebelumnya keluarga besarnya memang orang-orang politik atau seperti apa? Jadi dari dulu terinspirasi, ada adiknya ayah, itu pernah anggota DPRD. Nah, periode tahun 1992 ya ke 1997. 92-97 ya. 1997 waktu itu kita masih di SMP. Nah, karena hobi ikut organisasi Karang Tuna dan segala macam, aktif di sekolah juga, ketua kelas waktu itu kita SD ya. Jadi sehingga ya hobi lah. Ini kebagian hobi. Pak Alamsyah sendiri kelahiran tahun berapa sih? 79. 79. Ya. Oh, masih muda ya. Beda-beda tipis sama saya. Menolak tua. Nah, Pak Alamsyah pertama kali bisa menjadi wakil rakyat, duduk di DPRD Kabupaten Musirawas, itu perasaannya seperti apa? Ya, kalau pertama sekali itu ya merasa hebat lah. Kita ini sebagai wakil rakyat, kita masih umur muda lah, umur di bawah 30 tahun. Cuma awal lah kalau ini anggota DPRD ini bisa semua. Tapi dengan berjalannya waktu, artinya karena faktor pertama itu hobi organisasi, ikut calon waktu itu kan. Kebetulan artinya ya ikut alur nasib lah. Nah, seperti ya kalau masuk prodi kedua sudah matang lah seperti itu kan, prodi kedua. Tapi kalau prodi pertama itu ya memang agak luar kontrol. Penyesuaiannya susah nggak sih menjadi anggota dewan yang tadinya mungkin kita biasanya hanya memikirkan secara kita pribadi, kemudian ketika kita diberi amanah oleh masyarakat,
duduk menjadi anggota dewan itu ada kesulitan tersendiri awal-awalnya maksudnya? Sebenarnya karena pertama itu kita harus banyak belajar, karena senior kemarin itu kan rata-rata mumpuni nggak semua. Jadi kita harus banyak baca, dan ditunjangi oleh mungkin hobi baca lah. Dulu tuh hobi baca novel. Kalau masih SMP SD baca apa? Cerita di Rosableng gitu. Sudah tentang Predies. Banyak novel kita baca lah saat itu. Memang masa-masa itu Predies memang ya tingkat pembacanya, penggemarnya begitu banyak ya. Sudah itu hobi baca buku, baca pengetahuan umum, baca seperti pengetahuan dunia. Ya hobi baca lah seperti itu. Sekarang sudah periode kelima, artinya sudah banyak merasakan asam garam menjadi wakil rakyat ya. Nah, selama 4 periode kemarin, per step by step periode itu ada peningkatannya, signifikan. Yang mana dulu? Mungkin apakah suara atau apa maksudnya? Suara boleh. Kalau suara itu turun naik. Turun naik. Kenapa saya bilang turun naik? Suara eskalator dong Pak. Jadi kenapa saya suruh naik? Karena anime di masyarakat kan berbeda-beda. Iya. Tapi kita harus bisa jaga rasa empati kita, kepekaan kita kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini susah loh. Jangan kita berhidup bermewah-mewah lah, empati masyarakat. Dan kita kalau boleh dikatakan hampir separuh di pekerjaan kantor, separuhnya di masyarakat gitu. Separuh jiwaku kita di masyarakat. Di kantor, di masyarakat, terus separuhnya lagi di kantor, separuhnya di rumah. Gimana? Kita banyak di masyarakat. Banyak di masyarakat, karena ketika kita memutuskan menjadi wakil rakyat, kita sudah berkomitmen ya Pak ya tentunya. Tapi keluarga sendiri mendukung semua ya. Mendukung semuanya. Enggak serta-merta pulang nggak buka pintu ya Pak. Karena waktunya tadi banyak di luar ya. Iya. Jadi ya memang alhamdulillah pekerjaan yang memang didukung oleh keluarga memang rasanya nyaman, tenang ya Pak. Untuk wakil rakyat sendiri mungkin Bapak memiliki suatu kendala-kendala tersendiri, karena kita tahu karakter dari masyarakat itu kan pasti berbeda-beda. Apalagi kalau di Kabupaten Musirawas kita tahu sendiri banyak sekali karakternya ya kan. Nah, trik apa sih Bapak bisa mengatasi semua itu, langsung beradaptasi dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas? Jadi gini, kalau dulu kenapa anggota DPRD dulu dia ada gap lah dengan masyarakat, dia merasa hebat, akhirnya berbatasan jarak dengan rakyat, dengan masyarakat. Kalau periode pertama kita ada yang seperti itu, karena kita hebat. Tapi kalau periode kedua kita enggak. Kita ini bisa seperti ini oleh rakyat. Dari rakyat. Makanya artinya hilang ego kita, hilang kesombongan. Kita bisa di sini oleh rakyat dan mewakili rakyat, karena banyak hal-hal. Kenapa kita harus maju di DPRD lagi? Karena banyak hal sebelumnya itu banyak PR lah, pekerjaan rumah untuk di desa kita itu yang notabene sangat tertinggal sekali. Sehingga waktu kita masuk di PRD pertama itu kita masuk banyak usulan-usulan kita, visi misi kita. Artinya bukan gimana ya, kalau dulu kan belum paham lah visi misi itu kan. Kalau dulu kita harus jujur. Ya, jadi tapi kita berkomitmen. Artinya gini, kita kan bisa berbuat untuk masyarakat, terutama kita itu di aliran sungai kan. Kampung kita ini kampung aliran sungai, daerah aliran sungai Das. Makanya kita dulu itu kalau mandinya ke sungai. Dan masih sekarang, tapi lah kecil presentasinya. Dulu mandinya ke sungai. Kita buat akses, jadi pekerjaan masyarakat kalau rata-rata di Kecamatan Muara Kelinging, khususnya di Desa Mambang, pekerjaan masyarakat itu banyaknya menyeberang sungai. Ya, artinya menyeberang sungai, dia harus butuh untuk turun ke sungai itu harus tangga lah. Kita masing-masing kampung kita buat tangga melalui dana APBD, kita buat tangga ke sungai. Soal itu kita buat rabat betul untuk jangan sampai daerah sungai ini longsor. Nah, salah satu itu, dan banyak manfaatnya juga, banyak rumah-rumah yang kita tahan tanggul di belakang rumah itu, alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Itu terlaksana pada saat Bapak menjadi anggota dewan periode keberapa? Kedua. Periode kedua itu sudah terlaksana ya? Periode pertama dan kedua.
Selanjutnya periode ketiga apa sih gebrakan yang Bapak berikan untuk masyarakat? Kalau ketiga keempat ini banyak kita. Kenapa? Sudah ya? Banyak, karena banyak sekali secara luas ya. Secara luas kita bukan menjangkau lagi satu persatu desa lagi. Karena melingkupi antar desa, antar kecamatan. Kalau kita boleh ya kan, artinya dan banyak hal. Seperti kita bangun akses, kita masukkan, jaga. DPR ini kan bukan eksekutor bukan. Tapi dia ngusul untuk dimasukkan program-program harus masuk hasilnya dari bawah, musrembang des, musrembang kecamatan sampai musrembang daerah itu dikawal terus sampai di badan anggaran kita kawal. Makanya alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat karena apa yang kita sampaikan logik dan bisa kita realisasikan sesuai apa yang disampaikan kita waktu kita kampanye pileg. Oh ini aksi diminta masyarakat, alhamdulillah. Ya kalau dibilang 70-80% udah terlaksana lah. Kalau sekarang kan Bapak sudah periode kelima ya. Artinya periode kelima ini apakah periode kelanjutan program yang periode ketiga keempat yang masih tertunda? Menurut Bapak? Sebenarnya ini hampir sedikit lagi PR kita. Hampir sedikit lagi ada beberapa akses. Ada beberapa akses yang belum tuntas. Insya Allah dengan periode kelima ini insya Allah kita tuntaskan jalan-jalan terutama ya, infrastruktur dasar jalan yang menghubungkan dapil kita itu bisa selesai lah dari 2024. Jadi fokusnya Bapak apa ya, diberikan amanah oleh masyarakat sekarang ini untuk pembangunan ya Pak ya, di Kabupaten Musirawas ya. Jadi tinggal berapa persen lagi hitungan Bapak bisa terlaksana PR-PR itu? Insya Allah mungkin di angka, sebenarnya gini, dulu sudah banyak sebenarnya kita masuk, tapi waktu saat itu metode dari pemerintah daerah Musirawas ini dia bukan mengutamakan kualitas, dia mengutamakan kuantitas. Jadi contoh jalan ya, dia penting banyaknya, kuantitas yang dia kejar bukan kualitas. Nah sehingga kita bangun berapa miliar gitu, 7 miliar mungkin jalan sudah aspal rusak. Makanya kita ulang nol lagi bangun. Nah kalau sekarang itu tinggal sekitar lebih kurang ya mungkin di angka 30% lah. Nah, kita sinkron juga dengan Ibu Bupati sekarang. Ibu Bupati sekarang itu lebih mengutamakan kualitas. Jadi sedikit apa kita bangun jalan, yang penting ini kualitasnya bisa terjaga sampai puluhan tahun. Ya, salah satu 9 program itu. Ya, jalan mulus. Tapi jalan mulus itu dia kualitas, diutamakan Ibu Bupati. Kualitas. Makanya kita paralel apa yang diinginkan Ibu Bupati itu keinginan kita. Kalau boleh jujur 10 tahun kemarin, keinginan kita 10 tahun kemarin kita seperti itu. Tapi ya pemerintah daerah ini masing-masing kepala daerah kan beda visi misi, sehingga udah bangun rusak lagi. Tapi insya Allah kalau sekarang bagus, Ibu Bupati ini saya lihat bagus, sinkron dengan DPRD-nya mengutamakan kualitas untuk membangun infrastruktur. Jadi memang kerjasama yang baik tentunya dibutuhkan oleh masyarakat juga ya Pak ya, untuk bisa mempertahankan kondisi jalan yang baik ya. Jadi tidak hanya pengulangan lagi, itu lagi. Dan terkadang juga mobil-mobil yang bebannya terlalu berat yang masuk ke jalan-jalan kampung yang memang tidak sesuai dengan aturan yang ada tentunya ya. Kita nggak bisa dibatasi juga. Sekarang tuh gimana ya? Mobil sawit yang itu urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau kita seandainya tidak boleh kita lewat, tidak kita batasi tonasenya, ya masyarakat protes lah. Itu tugas kita untuk bangun jalan sesuai dengan yang mereka lewatin. Dia nggak minta uang loh sama kita. Artinya masyarakat tuh nggak minta uang sama kita, dia minta bangun infrastruktur. Tapi kadang terjadinya pro dan kontra itu kan Pak di masyarakat, di mana terkadang masyarakat yang kurang memahami ya adanya demo, jalan rusak segala macam, tapi mereka juga tidak menyadari bahwa yang tadi seperti Bapak sampaikan bahwa sawit-sawit ini itu merupakan kadang-kadang merupakan sumber mata pencarian juga kan. Demikian. Nah di periode kelima ini apa program yang akan Bapak
berikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat? Ya, kita kalau di periode kelima ini periode terakhir untuk di DPRD tingkat kabupaten. Berarti setelah itu saya yang menggantikan. Artinya kalau kita ke depannya, Iya. insya Allah ke provinsi. Provinsi ya Pak, amin amin ya Rabbal Provinsi alamin. artinya, kenapa ini kan 5 periode di DPRD Musyawarah kan. Ke depannya ke provinsi, artinya ke periode terakhir ini kita lebih 100% ya Pak, PR tadi harus enggak, kita harus dilaksanakan. selesaikan PR janji-janji kita ke desa-desa yang kita masukin, yang kita janji-janji politik itu. Iya. Soalnya menurut kita hematnya selesai. Yakin bisa terlaksana itu Pak? Yakin. Yakin Karena ya? kita sudah mapping, artinya mapping beberapa akses yang kita harus perbaiki untuk menyelesaikan, menuntaskan janji-janji politik kita. Oke, karena masyarakat memang membutuhkan bukti bukan Betul. janji ya. Nah, selama Bapak menjabat 5 periode menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Musirawas, hal tersulit, terberat sebagai anggota dewan yang Bapak jalani seperti apa? Sebenarnya tuntutan masyarakat sih. Tuntutan masyarakat ya. Tuntutan masyarakat masalah jalan. Hmm. Tapi karena kita berada di masyarakat terus, kita sampaikan dengan jujur. Kita nggak boleh kita bersilat lidah ke rakyat, karena kita bisa lolos di 1 bulan ini, tapi kita nggak bisa lolos di 1 bulan berikutnya, atau kita bisa lolos di setahun ini, kita nggak bisa lolos ke tahun berikutnya. Kita harus jujur. Oh, ini kita sudah maksimal, ini sudah bisa kita maksimal. Oh, ini kita dapatkan. Jadi kendala-kendala kita ceritakan, duduk bareng lah sama masyarakat. Jadi masih tetap adanya keterbukaan, transparan Harus terbuka. pada masyarakat. Masyarakat itu harus terbuka. Oh, ini kemampuannya seperti ini. Dia memahami juga kapasitas kita. Waktu kemarin kan kita kan single meter, artinya kan kita di DPRD itu sendiri, artinya kan waktu periode kedua itu kan, periode kedua itu. Kalau periode pertama, kalau kita boleh katakanlah belum begitu memahami tugas fungsi dari anggota DPRD. Pokoknya ikutnya udah ikut-ikut aja lah waktu periode pertama itu, karena hobi kan. Iya. Kalau kita belajar. Tapi periode kedua kita memahami tugas dan fungsi DPRD. Oke. Harapan Bapak sendiri untuk masyarakat Kabupaten Musirawas, Pak? Ya, harapan kita untuk masyarakat Musirawas artinya harus kompak lah. Kompak, dukung pemimpin, sinergi dengan anggota DPRD-nya, artinya bukan di dapil kita saja semua, artinya dapil kita semua, artinya supaya bantu pemerintah ini, supaya ada dukungan moral dari pemerintah ini. Dan kedua, keterkaitan masalah yang harus kita kompak ini untuk membangun ini tidak bisa kita cerai berai, harus kita bersatu untuk memajukan Musirawas. Kalau apa istilah, kalau bahasa Jawa ingat sesangkung dulu lah, saling dukung lah belakang, mendorong tengah, artinya membangun di depan kan, memberi contoh. Seperti itu kalau kita filosofi Jawanya itu kan, Bung Karno. Kalau kita tidak bersatu susah untuk kita maju. Kalau kita repot misalnya saling celah, saling apa bisa saling Sikut. ya sikut, artinya susah untuk maju Musirawas. Oke. Terima kasih Pak Haji Alamsyah sudah berkenan hadir. Jadi kita tahu nih sebagai masyarakat Kabupaten Musirawas juga, karena untuk memajukan suatu desa itu atau suatu daerah itu tentunya memang ada keterbukaan dan transparan ya. Dan kita sebagai masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat. Untuk itu kerjasama yang baik tentunya. Suatu daerah tidak akan bisa maju tanpa ada kerjasamanya, baik dari pemerintah setempat maupun kita sebagai masyarakat. Dan mudah-mudahan program-program kedepannya yang sudah dicanangkan, yang sudah terprogram, khususnya tokoh-tokoh masyarakat juga mendukung, dan juga wakil-wakil rakyat juga bekerja keras untuk bisa memajukan suatu daerah itu. Dan khusus ya buat narasumber kita di siang hari ini yang sangat luar biasa sekali, 5 periode. Artinya begitu
utuh kepercayaan dari masyarakat yang menitik beratkan harapan adanya perubahan satu daerah yang ada di pundak dari sosok Haji Alamsa SH ini. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan untuk kedepannya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musirawas terus meningkat. Baik juga jalan-jalan, akses lainnya juga. Terima kasih untuk semuanya dan nantikan program Kubis selanjutnya bersama saya Linda Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.